Karena dia pernah melihat aksara Om itu yang dari Bali dan dari India itu bentuknya berbeda. Bentuknya seperti angka 3. Ya. Itu lebih dominan ke bahasa Dewanagari bahwa Tuhan itu sifatnya nirguna. Jadi tanpa wujud, jadi merupakan satu kesatuan antara Ang Umbang, Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah menjadi sebenarnya kesembilan dewa itu adalah tetap satu, sama manifestasi dari Tuhan itu sendiri, hanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Halo, selamat jam segini bertemu lagi dengan saya Ghost Caka dalam channel Jericho 1111. Mohon maaf selama ini mungkin ada dalam beberapa pekan ini saya mengalami banyak kesibukan, jadinya untuk pembuatan konten agak tertunda, tapi sekarang saya akan berusaha mengulang untuk membuat konten kembali dan akan aktif setiap minggu. Kita kedatangan tamu hari ini, sebenarnya bukan istilahnya orang baru ya, karena kebetulan juga beliau itu udah biasa mengikuti podcast di konten Inside Hindu, dan informasi juga beliau ini memang ahlinya dalam apa namanya ya dalam filsafat gitu, tentang agama apalagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan hari ini untuk saya curahkan ke beliau. Kebetulan beliaunya sebelumnya udah ada di konten saya juga, namanya Gus Widi. Apa mungkin mengulang perkenalan lagi? Cukup ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang memang diajukan di konten Jericho 1111. Contohnya dari seseorang yang di bawah ini, mereka bertanya tentang aksara Om, meminta makna aksara Om itu karena dia pernah melihat aksara Om itu yang dari Bali dan dari India itu bentuknya berbeda. Kalau menurut Gus Widi, bagaimana pendapat atau referensi kenapa aksara Om Bali, India itu berbeda, padahal intinya kan namanya sama, cuma bentuknya berbeda. Padahal juga ada yang dari negara lain juga seperti Bangla, Tibet, Cina juga mempunyai aksara Om yang berbeda. Mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan sedikit sesuai dengan pengalaman ataupun yang ditahu. Langsung coba. Saya izin menjelaskan ya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Jadi di sini berdasarkan perspektif saya ya tentang aksara Om. Kenapa sih di India dan di Indonesia, khususnya di Bali itu berbeda? Nah, jadi sekarang tergantung bahasa dia digunakan. Jadi kalau aksara Om yang bentuknya seperti angka 3, itu lebih dominan ke bahasa Dewanagari istilahnya. Bahasa Dewanagari itu adalah bahasa Sanskerta, sedangkan yang bentuknya seperti angka 2 itu adalah aksara Jawa kuno. Itu makanya tergantung bentuk, tapi dari segi pemaknaan itu sama. Jadi sejarahnya kenapa bisa ada Om, bisa terbentuknya Om, itu sesungguhnya yang pertama karena memang Om itu merupakan aksara yang dianggap sebagai aksara keramat. Mengapa terjadi demikian? Karena pada saat zaman para Maharishi menerima wahyu, jadi kan Weda itu dikodifikasi menjadi dua bagian utama. Ada namanya Weda Sruti dan Weda Smrti. Nah, Weda Sruti itu adalah Weda wahyu yang diperoleh dari pendengaran. Jadi sejarahnya munculnya Om itu adalah dari wahyu itu sendiri. Karena wahyu itu bukan semata-mata keluar berdasarkan sabda yang seperti kayak kita berbicara secara langsung, bukan seperti itu, tapi sabda yang dimaksudkan di sini adalah sabda yang ditangkap melalui pendengaran, seperti mendengar suara getaran atau pendentuman yang mengakibatkan memunculnya suara Om itu Om seperti itu. Makanya aksara Om itu dijadikan sebagai aksara keramat. Nah, jadi selain itu aksara Om itu juga melambangkan trikona sebenarnya. Jadi trikona itu maksudnya pada saat lahir dulu, kemudian hidup, kemudian meninggal. Begitu juga makna yang lainnya itu adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan seperti itu. Jadi
Om itu menginterpretasikan bahwa Tuhan itu sifatnya nirguna, jadi tanpa wujud, jadi merupakan satu kesatuan antara Ang Umbang, Brahma, Wisnu, Siwa itu akan menjadi satu gitu. Seperti itu di sejarahnya Om itu. Jadi kita bedanya itu cuma dari segi bahasa ataupun tulisan sih. Kalau yang itu kan kayak di India itu menggunakan, lebih dominan menggunakan bahasa Dewanagari ataupun tulisan Dewanagari, sedangkan kita lebih ke aksara Bali kuno ataupun Jawa kuno. Seperti itu. Berarti intinya sama ya, istilahnya Sama, hanya artinya. sebutan, ada yang tulisannya U dan M, terus Ya. ada yang tulisannya juga A, U, M, tapi sebutannya kan Om Ya. gitu ya. Tapi maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama ya. Tidak mengurangi makna. Oh iya, iya. Seperti itu. Kan pernah mendengar istilahnya ada makna 108 dalam apa namanya ya, Genitri atau Rudaksa itu Ya. lebih dominan menggunakan apa, nominal angkanya itu 108. Ya. Kira-kira dari pandangannya Gus Widi, adakah sejarah atau latar belakang kenapa harus 108? Kenapa enggak apa 80 atau gimana gitu, ada Oh, ya. sesuai Jadi- dengan pengalaman? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ataupun yang pernah saya baca, tapi ini kan banyak perspektif nih mengenai 108. Tapi ini menurut gini apa namanya, hasil interpretasi saya sendiri. Jadi makna 108 itu sesungguhnya itu adalah angka keramat di dalam Hindu. Jadi angka tertinggi sebenarnya. Kenapa 108 dikatakan angka tertinggi? 1 tambah 0 tambah 8. 9. Jadi 9. Jadi angka 9 merupakan angka tertinggi di dalam ajaran agama Hindu. Jadi itu kenapa makanya mengapa terus angka 9 itu dijadikan sebagai angka tertinggi, itu masih berkorelasi dengan Dewata Nawasanga. Jadi 9 dewa yang menguasai penjuru mata angin. Jadi seluruh penjuru mata angin itu adalah dikuasai oleh dewa-dewa tertentu yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga makanya jumlah Genitri itu lebih dominan ke 108 karena itu. Terus kemudian kalau menilik dari sejarahnya kenapa Begawan Resi Walmiki menjadi sebagai seorang begawan, itu karena dulu sejarahnya itu pada saat itu beliau merupakan dikatakan sebagai perampok ataupun pembunuh yang sadis nih. Ya. Itu pada tahun 3000 sebelum Masehi kalau tidak salah itu. Jadi pada saat itu beliau telah membunuh 108 pendeta. Nah itu kemudian turunlah Betara Siwa ataupun Siwa itu sendiri dalam manifestasi sebagai seorang pendeta. Nah pada saat itulah kemudian Siwa itu sendiri sebagai pendeta ingin mengampuni dosa dari Walmiki tersebut jika ia mampu melaksanakan tapa brata selama 100 tahun. Nah pada saat itu 100 tahun, nah Resi Walmiki kemudian menyanggupi hal itu dan melewati masa tapanya 100 tahun kemudian turunlah Betara Brahma dan Betara Wisnu pada saat itu untuk memberikan pencerahan dan mengajarkan ajaran-ajaran Dharma kepada Resi Walmiki. Sisanya itu yang 8 tahunnya itu diajarkanlah ajaran-ajaran Dharma dan diberikan penganugerahan. Kemudian setelah beliau bisa melewati tahap itu, barulah kemudian beliau dilantik menjadi seorang begawan ataupun seorang maharesi yang bernama Resi Walmiki. Nah pada saat di Swarga Loka hal itu dipertanyakan karena telah membunuh 108 pendeta tersebut, tetapi karena keseriusan beliau melakukan tapa brata dan sebagainya selama 108 tahun itu, dianggap bahwa dosa beliau itu adalah seimbang dengan apa yang sudah beliau perbuat sebelumnya. Makanya muncullah 108. Kemudian selain itu juga sejarahnya tentang ini nih, tentang Lugdake. Siwalatri ya. Ya, Siwalatri. Pada saat itu si Lugdake ini kan biar ngantuknya hilang itu, Ya. maka dia memetik daun bila itu sebanyak 108. Itu Pas ceritanya. kebetulan juga kan Iya, malamnya Siwa ya. Malamnya Siwa pada saat itu. Terus kemudian mengapa sih kita di Indonesia lebih identik menggunakan biji Genitri daripada menggunakan biji Tulasi? Sebenarnya semuanya sah-sah aja bisa digunakan, tetapi karena kita lebih dominan sebagai penganut Siwa Siddhanta, makanya kita lebih dominan menggunakan biji Genitri. Jadi sejarahnya itu bahwa biji Genitri itu dianggap sebagai air mata dari Siwa itu sendiri.
Jadi kalau filosofi lebih dalamnya lagi 108 itu satu adalah Tuhan itu sendiri yang maha tunggal, kemudian kosong itu adalah kehampaan, dan 8 itu adalah kemahakuasaan Tuhan itu sendiri, sifat sifat kemahakuasaan Tuhan itu sendiri, atau yang sering disebut Asdala ataupun Asta Aishwarya seperti itu. Jadi kalau digabungkan menjadi angka 9 yang berarti angka tertinggi, yang dimana angka 9 itu merupakan Dewa Nawasanga ataupun 9 dewa yang menguasai penjuru mata angin. Jadi gitu, di segala aspek berarti dewa itu adalah menguasai mata angin. Jadi sebenarnya ke-9 dewa itu adalah tetap satu, sama manifestasi dari Tuhan itu sendiri, hanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing seperti itu. Berarti 108 itu bisa dianggap sebuah kode dan bisa dianggap sebuah nominal dan Iya, jumlah ya. iya. Dan masing-masing juga mempunyai cerita ataupun sejarah yang berbeda ya. Iya. Mungkin ada yang menonton mempunyai konsep atau sejarah lain ataupun cerita, bisa ditulis di kolom komentar aja ya, biar kita sama-sama belajar dan sama-sama saling tahu bagaimana istilahnya awal mula 108 ataupun kode-kode. Dan satu lagi nih, kan kita mengenal memang tadi yang sebelumnya juga disebutkan Dewa Nawasanga, Iya. arah penjuru mata angin ada 8 kan sebenarnya arah penjuru ya. Iya. Cuma di tengahnya itu ada inti, yaitu Dewa Siwa sendiri. Dan saya pernah mendengar juga dari beberapa sumber ataupun referensi, kalau inti dari dewa-dewa itu berasal dari titik, yaitu Dewa Siwa. Bahkan pernah mendengar Brahma adalah berasal dari Dewa Siwa, Wisnu dan dewa-dewa yang lain yang dari 8 arah itu ya. Iya. Bisa dijelaskan kenapa titik ataupun inti Dewa Siwa itu ada di tengah, dan beliau itu adalah perwujudan dari semua dewa. Iya. Jadi yang pertama itu karena kita kan merupakan di Indonesia khususnya, kita merupakan penganut Siwa Siddhanta itu sendiri, Bi. Jadi Siwa Siddhanta itu di mana konsep ajarannya itu kan tentang Tantrayana. Jadi di mana-mana konsep dari dewata itu adalah tetap dia adalah Siwa gitu. Siwa adalah tertinggi, dianggap sebagai dewa tertinggi di dalam konsep itu menurut perspektif saya. Tetapi sebenarnya semuanya merupakan satu kesatuan gitu. Jadi sama konsepnya seperti konsep ajaran Tattvam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Begitu juga dengan Siwa adalah Brahma dan Brahma adalah Siwa. Begitu juga dengan Wisnu, Wisnu adalah Siwa dan Siwa adalah Wisnu itu sendiri. Jadi konsep satu kesatuan. Jadi seperti itu. Tapi kenapa kemudian Siwa dikatakan sebagai dewa tertinggi? Ya, seperti tadi, karena kita menganut ajaran Siwa Siddhanta ataupun sebagai ajaran Tantrayana seperti itu. Makanya kita lebih mendominankan Siwa adalah wujud ataupun aspek dari segala dewa itu sendiri. Jadi begitu. Jadi biasanya kan seharusnya 8 penjuru mata angin, tetapi di sini ada letaknya di tengah Siwa. Jadi Siwa itu dianggap sebagai semua aspek itu sendiri. Dia juga menguasai alam bawah, alam tengah dan alam atas seperti itu. Berarti istilahnya berbeda konsep dengan Trimurti ya, atau memang kita itu hidupnya tinggal di Nusantara memegang teguh cerita ataupun dasar dari leluhur yang turun temurun dari sebelumnya, berbeda dengan konsep yang Trimurti itu, atau gimana? Konsep Trimurti itu sebenarnya sama, Bli. Kita juga menggunakan konsep itu, tetapi di sini kan karena ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara lebih dominan kepada Siwa Siddhanta. Makanya pada saat masuknya Hindu khususnya di Siwa Siddhanta, makanya kita lebih mengenal ajaran Tantrayana itu, makanya kita lebih mengutamakan konsep dari Siwa itu sendiri. Tapi intinya tetap satu ya, bersumber. Intinya sama. Tuhan adalah satu. Kita semua sama. Ya dah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Kita akan adakan janji lagi pertemuan dengan Gus Widi untuk bertanya-tanya dan saling bertukar pikiran serta menjawab apapun itu pertanyaan dari yang menonton. Ya, terima kasih, cukup sekian. Om Santi Om.